Rasulullah SAW mengatakan, wa da'watul madlum tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dan dua orang-orang yang dizalimi dibawa di atas awan dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengar dua orang yang dizalimi, maka dia akan mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sesungguhnya aku akan menolongmu walaupun setelah masa waktu yang ditentukan. Lambat laun pasti Allah akan mengabulkan dua orang yang dizalimi. Makanya para ulama salaf sampai mengatakan seperti yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia mengatakan apa? Li antalqiyallah sab'ina dzamban bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin bainaka wa bainal ibad. Lihat ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sekiranya engkau berjumpa dengan Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, membawa 70 dosa, di mana 70 dosa ini berkaitan antara anda dengan Allah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan anda membawa satu dosa, tapi satu dosa ini berkaitan dengan anda dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Lihat bagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri sangat dalam. Sekiranya kita ini melakukan dosa 70 kali dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu lebih ringan dosanya dibandingkan kita membawa satu dosa, tapi dosa ini antara kita dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bi'sazad ila yaumil ma'ad zulmul ibad. Apa kata Imam Syafi'i? Seburuk-buruknya bekal untuk hari setelah kematian adalah kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kenapa demikian, ikhwan? Kok dahsyat sekali gitu ya? Karena zalim itu bertentangan dengan keadilan. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan dalam Al-Quran kan, wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencian engkau kepada sebuah kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil, maka berbuatlah adil, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai keadilan dan sangat membenci kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri, dan ini disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa manusia, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka pernah lakukan dari dosa-dosa mereka, sehingga terjadi kerusakan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dosa kepada diri sendiri. Seperti umpamanya seseorang sengaja dia tidur malam, jam 1, jam 2 tidur gitu ya. Kemudian lewatlah sholat pada dia, karena mungkin dia selalu bergadang gitu ya tengah malam, akhirnya timbullah banyak penyakit sama dia, timbul macam-macam penyakit. Hakikatnya dia sedang menzalimi diri sendiri tuh, karena timbulnya penyakit pada badan dia itu karena ulah dia sendiri. Coba kalau dia mau tidur cepat pada Isya gitu ya, tentu dia akan mendapatkan kesehatan.
Atau mungkin seseorang mengkonsumsi alkohol, minuman keras, akhirnya kemudian banyak penyakit macam-macam. Lah itu zalim kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dan ini yang kita akan bahas. Ya, sebagian para ulama maksudnya ayat At-Taubah 36 kalimat fala tadlimu anfusakum. Janganlah kalian saling menzalimi diri-diri kalian, artinya sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya saling menzalimi. Kezaliman ini bisa membahayakan siapapun, terutama bisa menggugurkan amalan sunnah. Kezaliman ini bisa membahayakan, karena apa yang sudah kita usahakan dari solat malam, apa yang sudah kita usahakan dari puasa sunnah di siang hari, atau dari sedekah-sedekah kita, atau dari bacaan-bacaan Quran kita, atau dari zikir dan doa kita, itu bisa terhapuskan kezaliman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang rajin solat malam, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kalau siang tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, dan dia menginfakkan dengan kelebihan hartanya ke tempat-tempat yang seharusnya diberikan sedekah. Bahkan dia banyak melakukan kebajikan ini dan kebajikan itu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Satu masalahnya Rasul, wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, zalim. Menyakiti tetangganya dengan lisannya, lisannya setajam silet, menyayat hati tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikan, kata Rasul. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lihat. Lalu apa gunanya qiyamul lail? Lalu apa manfaatnya puasa sunnah? Lalu apa faedahnya sedekah dia? Kalau seandainya kemudian ujung-ujungnya harus masuk neraka? Tidak lain dan bukan karena perbuatan zalim lisannya kepada tetangganya. Wanita ini masuk neraka bukan karena membunuh. Wanita itu masuk neraka bukan karena minum khamr, bukan karena judi, tidak. Karena dosa lisan dia. Zalim dengan lisannya kepada tetangganya, hilang semua amal sunnahnya. Bahaya kezaliman ini, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, man akhadha amwalan nas, wa fi riwayatin man iqtata'a malam ri'im muslim bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang zalim mengambil harta orang lain bukan dengan haknya, dia ambil, mungkin dengan cara korupsi, mungkin dengan cara berdusta saat berjualan, mungkin dengan cara curang, mengurangi takaran, timbangan dan meteran, mungkin dengan cara apalah, culas dan begitu seterusnya. Yang jelas dia mengambil harta itu secara zalim dan bukan haknya dia diambil. Maka nanti dia pada hari kiamat berjumpa dengan Allah, dan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Ikhwan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka kepada kita, lalu siapa yang akan bisa menolong kita? Tidak ada. Makanya kenapa kezaliman itu menyulut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah murka, bahaya. Di dunia saja kalau Allah sudah murka, apa yang terjadi? Langit bisa pecah, bintang bisa runtuh, lautan bisa meluap ke daratan, bumi bisa digempakan. Itu kalau Allah marah tuh di dunia. Bagaimana kalau di akhirat Allah marah kepada kita? Dan ini karena kezaliman. Sebab orang-orang yang zalim itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala la'natullahi 'ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang zalim. Jadi orang zalim itu akan dijauhkan daripada kasih sayang Allah dan didekatkan dengan azab. Itulah makna rahmat. Jauh daripada rahmat artinya jauh dari kasih sayang dan didekatkan dengan azab. Itu disebut laknat. Kalau orang dilaknat berarti dekat dengan azab tuh. Makanya kenapa orang zalim itu sebenarnya dekat dengan azab. Sebelum akhirat saja di dunia sudah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan contohkan beberapa kisah menarik tentang kisah-kisah orang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Dahulu di zaman kerajaan Abbasiyah kalau tidak salah, rajanya Harun ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, wallahu alam, antara dua ini, saya lupa kisahnya. Tapi ada kisah seseorang yang dipenjara namanya Khalid ibn Abdullah al-Burmuki dan juga anaknya. Dia dipenjara oleh khalifah karena melakukan kezaliman. Ditangkap kemudian dan dimasukkan ke dalam penjara. Lah ketika dipenjara anaknya ini, kan anaknya ikut dipenjara juga tuh. Ngomonglah sama bapaknya, ya abatah, laqad kunna ba'dal izzi wal mulki sirna fil qaidi wal habsi. Wahai ayahku, setelah kita dulu di atas kemuliaan, manusia memuliakan kita, di atas kekuasaan manusia mengagungkan kita, sekarang kita dirantai kemudian dipenjara. Apa salah kita, katanya? Apa salah kita? Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, ya bunai, da'watun madlum, ya bunai, da'watun madlum, sarat bilailin ghafalna anha wallah lam yaghfal anha. Wahai anak, jangan-jangan ini akibat doa orang-orang yang kita zalimi, yang melesat di malam hari ke langit, yang kita lalai dari doa-doa itu, tapi Allah tidak pernah lalai. Karena biasanya orang-orang yang dizalimi itu hidupnya nggak pernah tidur, ikhwan. Orang-orang yang disakiti oleh kita, mereka susah tidur. Dan antum bisa rasakan kalau antum difitnah, diuji gitu ya dengan fitnah manusia, dituduh macam-macam, nggak bisa tidur kita rasanya. Kepikiran kan itu. Susah tidur orang-orang yang zalim itu. Tapi orang-orang yang menzalimi kita, nyanyi dia tidur karena dia merasa puas. Sudah berhasil menzalimi kita, menyakiti kita kan. Sementara orang-orang yang dizalimi yang tidak pernah bisa tidur malam, tidak sadar dia mengangkat tangannya ke langit, doanya melesat ke langit. Sementara orang-orang yang zalim sedang tidur nyenyak, dia lalai dari doa kita, dan Allah tidak pernah lalai. Sebagaimana kita tidak bisa tidur, Allah tidak akan pernah tidur. Makanya kenapa doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab? Karena dia melesat di malam hari. Sa'id ibn Zaid ini yang menikah dengan siapa? Adiknya Umar ibn al-Khattab, Fatimah. Jadi Umar itu punya adik perempuan namanya Fatimah, menikah dengan Sa'id ibn Zaid. Dan Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, atau disebut dengan al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, termasuk salah satunya Sa'id ibn Zaid. Bagaimana kisah Sa'id ibn Zaid ini? Sa'id ibn Zaid ini dituduh oleh seorang wanita bahwa dia sudah mengambil tanahnya dan mengambil pohon kurma yang ada di tanahnya dan mengambil sumur yang ada di tanahnya. Jadi Sa'id ibn Zaid ini punya tanah, di situ banyak kebun, banyak kurma yang hidup dan juga ada sumurnya. Tiba-tiba datang seorang wanita, itu tanah saya loh, itu kurma-kurma saya, itu sumur-sumur saya, katanya. Ngeyel perempuan ini. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Marwan ibnu Hakam, yang ketika itu menjadi gubernur.
datang kepada Marwan ibn Hakam. Wa qala lahu, kemudian berkata Sa'id ibn Zaid ini kepada Khalifah Marwan ini, ya Khalifah, lihat wanita ini sudah melampaui batas. Dia mengaku tanah saya tanah dia, pohon kurma saya pohon kurma dia, sumur saya sumur dia katanya. Maka tiba-tiba kemudian Marwan ibn Hakam mengatakan kepada wanita itu, betul itu tanah, betul itu pokok kurmamu, betul itu sumurmu. Bersumpah-sumpahlah wanita ini, sampai akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid ini menangis ikhwan, karena dituduh, ya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Khalifah Marwan, wahai Khalifah Marwan, saya ini sahabat Nabi, dan saya orang yang paling takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin saya mengambil kebun orang, pohon kurma orang, sumur orang, ini semua milik saya. Saya paling takut dengan Allah. Sambil menangis dia ngomong seperti itu di hadapan Khalifah Marwan ibn Hakam. Tapi wanita itu tetap bersumpah-sumpah bahwa itu tanah dia, pohon kurma dia, sumur dia. Maka Sa'id ibn Zaid ini akhirnya mengatakan, ya Khalifah, tidakkah kau mendengar hadis Nabi SAW, maniktato as-sibran min ardin tawwakallahu sab'a aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah, sejengkal, tidak usah semeter, apalagi sekapling, apalagi sehektar kan gitu ya, sejengkal saja. Kalau tanah itu tanah orang kita ambil, kita klaim, maka nanti pada hari kiamat sejengkal ini akan dikeruk sampai 7 lapis bumi. Itu berapa lori itu tanahnya tuh, dan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kau dengar hadis ini wahai Marwan ibn Hakam? Mana mungkin saya mengambil tanah seluas ini, 1 jengkal saja saya takut katanya. Tetapi kata Sa'id ibn Zaid, dia mengatakan, baik, ambil tanah itu, serahkan pada wanita itu. Ambil pokok-pokok kurma, serahkan kepada wanita itu. Ambil sumur-sumurnya sekalian, serahkan pada wanita itu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kanat kadhibatan, ya Allah, jika pengklaiman wanita itu dusta, dia hanya mengklaim tanah-tanah dia padahal itu bukan tanahnya. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi mazra'atiha, ya Allah panjangkan umurnya, butakan matanya, wafatkan di kebunnya. Kasih doa 3 ya. Panjangkan umurnya, butakan matanya, kasih dia mati di kebunnya. Maka betul-betul doa Sa'id ibn Zaid ini melesat ke langit. Fatala umruha wa amiya basaruha thumma saqatat fi bi'ri fi mazra'atiha fahalakat fiha. Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, dan dia pun terjatuh ke dalam sumurnya, kemudian Allah binasakan di dalamnya. Bahkan kita tahu bahwa kematian Utsman ibn Affan radhiyallahu an itu sangat mengerikan kan, kematian di Utsman ini. Karena bagaimanapun Utsman ini dibunuh dengan cara zalim, dengan cara zalim sekali. Bagaimana tidak zalim? Dia sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa, hanya berdua dengan istri di istananya, dikepung dengan 5.000 pasukan Sabaiyah. Salah apa Utsman ini? Kesalahan yang dicari-cari. Karena ulah Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi yang hendak memberontak, akhirnya terjadi pembunuhan Utsman ibn Affan dengan cara sadis. Khalifah yang dibunuh dengan cara sadis itu Utsman bin Affan, karena dikeroyok orang banyak. Ada yang nusuk, ada yang mentung, ada, pokoknya sampai betul-betul meninggal. Kematiannya tragis sekali. Ketika kematian Utsman ini terdengar oleh seorang sahabat yang oleh Nabi SAW didoakan bahwa setiap doanya mustajab. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal bahwa dia satu-satunya sahabat yang kalau berdoa itu mustajab.
karena dia meminta kepada Rasul untuk didoakan supaya doanya senantiasa mustajab. Dia dengar tuh kematian Utsman dengan cara sadis itu. Akhirnya kemudian Sa'd bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kecelakaan kepada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan itu, agar mereka mati dibunuh semuanya. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah, ya, wa kana qatlu aktsarihim bi amri Talha wa Zubair an radhiyallahu anhuma ba'da ma'arik bil Basrati faqatalu kulla man syaraka min ahli al Basrati wa kanu nahwa 600 rajulin walam yanju minha illa Hurqus ibn Zuhair as-Sa'di. Kata ulama sejarah, kebanyakan orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu semua mati, dibunuh setelah terjadi peperangan di Basrah, yang ketika itu Talha dan Zubair memimpin peperangan itu, dan semuanya hampir terbunuh sampai jumlah mereka 600 orang yang terlibat dalam pembunuhan. Tidak ada satupun yang selamat, semua terbunuh kecuali Hurqus ibn Zuhair at-Tamimi, orang yang di zaman Rasul datang kepada Rasul dan mengatakan, adillah engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, kalau saya tidak adil dalam pembagian ghanimah Hunain ini, tidak ada yang lebih adil di dunia kecuali saya, kata Rasul. Yang datang ngomong itu namanya Hurqus ibn Sa'id itu at-Tamimi, ya, Hurqus ibn Zuhair at-Tamimi lah, dia itu yang selamat dari peperangan. Tapi setelah kemudian beberapa waktu dia pun terbunuh. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah di zaman Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini kan zalim orangnya, sangat zalim. Ketika dia melihat ada orang kakek sudah tua, sudah membungkuk kakek itu, ya, matanya sudah buta. Kemudian dia meminta ampun kepada Hajjaj dan mengatakan, ya Hajjaj, saya ini orang tua, sudah renta, sudah buta, janganlah kau siksa aku. Kata Hajjaj, tidak, bukankah engkau yang membunuh Utsman? Bukankah kau yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Kamu yang pertama saya bunuh, katanya. Coba bayangkan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala balas itu setiap orang yang menzalimi. Bahkan disebutkan oleh Abi Kilabah yang ma'ruf kisahnya. Abi Kilabah ini subhanallah, ya, menyedihkan kalau kita kisah tentang seorang rawi hadis namanya Abu Kilabah ini. Nantilah saya kisahkan di lain waktunya, luar biasa itu. Jadi kata Abu Kilabah ini, kuntu fi rafqati bisyam, katanya, ketika aku berada di kota Syam, sami'tu sauta rajulin, aku mendengar seorang laki-laki berteriak, ya wailah binnar, celaka aku, masuk neraka aku, celaka aku, masuk neraka aku, katanya. Jadi ada seorang laki-laki di sana bercerita seperti itu, ya wailahun nar, celaka aku, pasti aku masuk neraka, celaka aku, pasti aku masuk neraka, kata. Berulang-ulang dia ngomong begitu. Kemudian ketika, kata Abu Kilabah, ketika aku mencari-cari suara itu, siapa yang ngomong begitu? Wa idza rajulun maqtu'ul yadaini wa rijlaini, ketika aku melihat rupanya ada orang putus dua tangannya, putus dua kakinya. Tangannya dua-duanya putus, kakinya dua-duanya putus, lisannya ngomong, ya wailahun nar, celaka aku, masuk neraka aku, katanya. Bahkan yang lebih parah, a'mal ainaini, bukan hanya itu, buta kedua matanya. Coba bayangkan, dua tangannya putus, dua kakinya putus, matanya pula buta. Kemudian munakiban liwajhi, sambil kemudian wajahnya ditundukkan sambil berteriak, ya wailahun nar, ya wahilahun nar. Tiba-tiba kemudian ditanyalah, ada apa dengan dia? Karena kondisinya kan mengenaskan, ya kan, tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta lagi, sambil menundukkan kepala, sambil berteriak-teriak. Jadi tanyalah orang ini, ada apa dengan kamu wahai fulan? Ada apa dengan kamu? Maka orang ini mengatakan, inni qad kuntu mimman dakhala ala Utsman ad-dara,
Aku termasuk orang yang saat Utsman dibunuh, aku masuk ke rumahnya. Ya, aku masuk ke rumahnya. Memang aku tidak terlibat dalam pembunuhan itu, tapi aku ada di situ katanya. Aku masuk ke dalam rumah itu. Falamma danautu minhu, ketika aku sudah mendekat kepada Utsman ibn Affan, sarahat zaujatuhu, tiba-tiba istri Utsman ini berteriak. Apa yang terjadi? Falatamtuha, ku tempeleng dia. Jadi dosanya apa? Menempeleng istrinya Utsman. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dia hanya ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian istrinya Utsman berteriak, langsung ditempeleng pipinya. Menangis istrinya. Itulah salahnya dia. Akhirnya kemudian dia mengatakan, itulah dosaku. Aku sudah berbuat zalim menempeleng istrinya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu khalifah. Kemudian dikatakan, malaka kata Allahu yadaika wa rijlaika wa ama ainaika wa adkhalaka an-nar. Lalu ada apa dengan kamu? Kenapa kedua tanganmu putus, kedua kakimu putus, kedua matamu buta, dan kau berteriak-teriak kau akan masuk neraka? Maka dia mengatakan, asabatni da'wah Sa'd bin Abi Waqqas. Aku tertimpa dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya. Aku tertimpa dengan doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika aku kemudian dari peristiwa itu, aku pun kharajtu hariban, aku pun pergi, ya kan? Fa asabatni ma tara. Sekarang kau lihat apa yang terjadi dengan aku. Walam yabqa min du'aihi illa an-nar. Di dunia Allah sudah kabulkan. Kedua mataku buta, kedua kakiku putus, kedua tanganku juga putus. Berarti di dunia sudah Allah kabulkan, kecuali di akhirat tinggal neraka saja, kata dia. Maka kata Abu Kilabah, dikatakan, suhkon, celaka kau, katanya. Orang kayak kamu celaka, katanya. Lihat.